Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Fisiologi Kuantitatif Sel dan Jaringan Institut Teknologi Bandung yang beranggotakan Michelle Vania, Felicia, Beatrix Adinda, Renardi Tanoto, dan Tania Paramita ingin memberitahukan kalian semua tentang produksi suplemen DHA dari mikroalga Schizocytrium sp. Apa itu DHA? DHA atau omega 3 adalah asam lemak tak jenuh berantai panjang yang sangat diperlukan oleh manusia. Tubuh manusia tidak bisa memproduksi sendiri zat ini, sehingga membutuhkan asupan dari luar. Para ahli menyebutkan bahwa tubuh manusia memerlukan sekitar 300 mg DHA per hari. DHA ini memiliki manfaat yang sangat penting bagi manusia, khususnya bagi perkembangan otak. Karena pentingnya manfaat DHA bagi manusia, khususnya bagi perkembangan otak, permintaan produk berbasis DHA atau omega 3 terus meningkat seiring kesadaran konsumen akan pentingnya manfaat DHA ini. Pada tahun 2018 kemarin, permintaan pada pasar DHA mencapai 2,29 US dollar. Wow, ini bukan angka yang kecil. Nah, permintaan ini meningkat seiring permintaan signifikan untuk nutrisi kesehatan di berbagai negara. Pada awalnya, DHA hanya didapat dari produk olahan ikan dalam bentuk minyak ikan. Produksi minyak ikan secara komersial sangat mahal, disertai dengan tantangan lingkungan yang semakin hari semakin tercemar dan akan mempengaruhi kualitas ikan tentunya. Selain itu, banyaknya olahan lain dari ikan juga menyebabkan nilai kompetisi dalam mendapatkan sumber DHA ini sangatlah tinggi, sehingga dibutuhkanlah suatu substituen yang dapat menghasilkan DHA untuk memenuhi kebutuhan DHA yang sangat-sangat besar ini. Berdasarkan hal tersebut, solusi yang telah menjadi perhatian dunia saat ini adalah dengan menjadikan mikroalga menjadi penghasil DHA yang berkualitas, aman dan ramah lingkungan. Mikroalga adalah produsen utama asam lemak omega 3 karena mempunyai lintasan biosintesa DHA. Mikroalga yang kami pilih untuk produksi DHA adalah mikroalga jenis Schizocytrium sp. Mikroalga jenis ini adalah salah satu mikroalga yang mengandung banyak sekali kandungan DHA, yaitu sekitar 35% sampai 41% dari berat totalnya. Mikroalga Schizocytrium sp biasa ditemukan di hutan mangrove, dan kultivasi mikroalga jenis ini sangatlah mudah dan cepat, sehingga sangat efektif untuk mensubstitusi minyak ikan yang sangat mahal harganya. DHA memiliki ragam manfaat, baik untuk bayi, remaja maupun dewasa. DHA secara umum mendukung pengembangan sel-sel dan saraf otak, mempermudah penerimaan dan pengiriman informasi oleh sel-sel saraf, serta membantu dalam pembentukan sistem saraf dan mata atau retina pada manusia. Kultivasi Schizocytrium sp juga memiliki potensi. Mikroalga ini memiliki kawasan habitat yang luas di Indonesia, maka ada potensi untuk mencari isolasi strain lokal yang baik. Selain itu, terdapat potensi kerjasama dengan industri lain dalam penyediaan sumber karbon berupa molase ataupun gliserol. Produksi DHA ini pun masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi teknologi yang lebih baik. Sekarang, mari kita mempelajari bagaimana caranya untuk mengisolasi DHA. Proses produksi suplemen DHA ini terdiri dari 9 tahap, yaitu pertama isolasi mikroalga. Mikroalga ini bisa ditemukan di area ekosistem hutan mangrove atau bakau, tepatnya di hutan gugu dan lumpur di hutan mangrove. Cara mengisolasinya adalah akan diambil sampel dari ekosistem tersebut, kemudian sampel akan dicuci menggunakan air laut steril dan disaring menggunakan saringan plankton 60 mikrometer untuk menghilangkan zooplankton, dan dikumpulkan dengan saringan. Selanjutnya yaitu proses kultivasi. Untuk kultivasi sendiri dapat digunakan berbagai medium seperti medium glukos, fruktos, gliserol, dan lainnya. Namun untuk mendapatkan yield DHA terbanyak akan digunakan media gliserol sebagai sumber karbon kultivasi mikroalga. Sel mikroalga dikultivasi selama 144 jam dalam flash 2 liter pada suhu 27 derajat Celcius dalam shaker 200 rpm. Kemudian setelah 24 jam dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 5000 rpm selama 5 menit untuk memisahkan sel dari media. Setelah sentrifugasi, sel dikeringkan selama 24 jam untuk menghilangkan kadar air dari sel. Dilanjutkan dengan proses ekstraksi, sel yang telah kering tadi ditumbuk atau di blender hingga menjadi bubuk,
Kemudian dimasukkan ke dalam Falcon Tube dan digunakan pelarutan heksana untuk mengekstraksi lipid. Falcon Tube ini diletakkan dalam shaker 150 rpm dan diinkubasi lagi selama 6 jam pada suhu 27 derajat Celcius. Setelah proses inkubasi, sel disentrifugasi kembali pada kecepatan 5000 rpm selama 5 menit. Kemudian hasil sentrifugasi ini akan dibiarkan menguap atau volatilisasi hingga terbentuk cairan kental di dasar Falcon Tube yang berupa lipid yang berhasil diekstrak. Lipid inilah yang akan digunakan lebih lanjut untuk diproduksi menjadi suplemen. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat dikuantifikasikan. Yang pertama yaitu pertumbuhan mikroalga. Pertumbuhan mikroalga dapat dikuantifikasi dengan mengukur berat basah dan berat kering mikroalga. Selain itu, pertumbuhan mikroalga juga dapat dikuantifikasi dengan mengukur sel density menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 660. Semakin tinggi jumlah biomasa, maka akan semakin tinggi pula DHA yang diperoleh. Yang kedua yaitu kuantifikasi jumlah atau persentase DHA. Pengukuran persentase DHA yang dihasilkan dapat diukur dengan kromatografi gas. Menurut literatur, persentase DHA dapat mencapai 39,14% dari total asam lemak yang berhasil diisolasi dari mikroalga Schizosydrium sp. Minyak mentah DHA atau asam lemak total yang didapat dari produksi tidak layak dikonsumsi karena tidak murni DHA atau senyawa konstituennya tidak hanya DHA, berbau dan berasa serta tampilannya yang keruh. Maka dari itu, minyak mentah ini harus melewati proses pemurnian. Proses ini dapat dicapai dengan menerapkan langkah-langkah pemurnian minyak nabati standar pada tiap-tiap negara. Proses pemurnian minyak nabati pada umumnya dilakukan dalam beberapa tahap, seperti digaming, pemurnian kaustik, pemutihan, dan penghilangan bau. Digaming adalah proses pemisahan gam atau getah lendir yang terdiri dari fosfolipid, protein, residu, karbohidrat, air, dan juga resin. Pemurnian kaustik adalah pemurnian menggunakan garam NaOH atau dengan larutan alkali. Pemutihan dan penghilangan bau adalah proses lanjutan untuk menghilangkan keruh dan bau dari minyak mentah. Kita telah sampai di bagian akhir presentasi. Kesimpulannya, mikroalga telah secara ekstensif diteliti sebagai sumber potensial asam lemak. Asam lemak dari mikroalga dapat diekstrak dan digunakan sebagai komponen pangan yang diperkaya dengan DHA. Mikroalga jenis Schizosydrium sp dari hutan bakau di Indonesia memiliki potensi pengembangan teknologi produksi DHA untuk memproduksi sumber DHA dari minyak ikan yang sangat mahal. Asam lemak total dari mikroalga didapat dari isolasi menggunakan sentrifugasi dan penguapan. Kandungan asam lemak total ditentukan dengan kromatografi gas, sedangkan dinamin DHA dilakukan dengan cara mengalihkan presentasi komposisi asam lemak atau kromatografi gas dari DHA dengan berat total sel kering. Minyak mentah dari DHA ini harus melewati proses pemurnian yang dapat dicapai dengan menerapkan langkah-langkah pemurnian minyak nabati standar. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga presentasi kami bisa berguna untuk kedepannya. Terima kasih.